Semuanya. Dia datang. Bagus, semuanya. Lerwan. Akan resmi dimulai sekarang. 10.000. 15.000. Ada apa ini? Kenapa payudaranya sama seperti ukuran payudara normal? Apa itu implan? Terlihat sangat asli. 200.000. Karin, Bagus, kita punya 20.000 di sini. Ada yang menawar lebih tinggi. cukup ramai ya. Aku akan menawar 10 juta. Sialan akhirnya, aku menunggumu. Kau berani memukulku. Malam ini kau takkan pergi dari sini hidup-hidup. Kau memancingku ke sini dengan sengaja. Apalagi, jika dia dipukuli sampai mati, aku yang tanggung jawab. Angkat dia. Bukankah kau ingin membunuhku? Kenapa kau lari? Dasar berandalan. Berani kau memukulku. Kakakku adalah Wei Batian. Kau mati. Kau layak mati. Song Ziming. Aku akan membunuh kalian semua satu persatu. Satu. Persatu. Bangun. Selesai berpura-pura. Sanbi, kenapa kau di sini? Kenapa kau tidak menjawabku? Memikirkan cara berbohong padaku kan? Angkat kepalamu. Jawab aku. Manusia fana, kau berani memberiku obat bius. Aku akan memanggil petir suci dan melenyapkanmu. Sialan. Dari mana wanita ini mendapatkan kekuatan ini? Manusia fana, Kenapa aku tidak bisa melawan? disukai olehku. Adalah kehormatanmu. Kau. Apa yang kau lakukan di sini? Ini. Di mana ini? Saya. Kenapa aku tak pakai baju? Tadi malam, apa yang kau lakukan padaku? Yi Qingcheng. Kenapa kau berteriak keras sekali? Apa yang kau lakukan? Kau akan membuatku tuli. Tadi malam. Apa kau tidak ingat? Tadi malam. Sanbei, kau benar-benar memanfaatkan seseorang yang tak sadarkan diri dan melakukan hal semacam itu. Kau tak punya malu. Tadi Ngapain kau di sini? Mau kemana kau? Apa kau tahu ini di mana? Hotel Mutiara.
Hotel milik keluarga Zhen di Jingcheng. Semalam menginap. Harganya 8.888. Mampu bayar, kau. Nah, kalau kau film was numpang hidup sama translated perempuan, and jangan banyak narrated tingkah. by M Media. Lantas kau di sini. Lepas-lepas. Pengecut. Selalu menggunakan trik kotor. Memanfaatkan wanita. Kau bahkan layak berdansa denganku. Omong kosong apa kau ini? Tidak. Sepertinya kau juga nggak pilih-pilih, ya? Dia benci. Dan kau masih mau sama dia. Jadi, halkan grup payudara itu, ya tak? Tentu saja asli. Yi Qingcheng segera. Dadanya bolong. Kau tidak tahu, kan? Sun Ziming. Dendam ini. Aku akan membalaskan dendamnya. Aku benci. Kau balas dendam untuknya. Kau punya nyali. Sialan berani kau memukulku. Yuan, The Tuan film was Xian ada di sini. translated and narrated by M Media. Kalian lanjutkan saja. Aku akan mengobrol dengannya. Kak Bei, aku sangat senang kau bisa datang. Dia tidak membawa Yi Qingcheng. Kukira, dia hanya bermain-main dengan Yi Qingcheng. Ngomong-ngomong, minggu depan, keluarga kita akan membicarakan pernikahan kita. Aku sangat senang. Apa kau gembira? Aku tidak bersemangat. Kenapa? Karena aku sudah punya seseorang yang akan kunikahi. Siapa? Yi Qingcheng. Sanbi, aku tak tahan lagi. Ini sangat menyakitkan. Bagaimana aku bisa membantumu? Peluk aku erat-erat, itu akan meredakan rasa sakitku. Bukankah kau bilang bahwa hanya jika aku jatuh cinta padamu, pelukan akan berhasil? Ini akan berhasil meskipun kau tak mencintaiku. Jika kau jatuh cinta padaku, lalu memelukku, aku akan mendapatkan kembali kekuatanku yang tertinggi. Yi Qingcheng, aku tidak mencintaimu. Sanbi, dia berasal dari latar belakang yang sederhana. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Sanbi, bukankah sudah kubilang untuk mengurus para pengagummu yang tak diinginkan? Demi Tuhan, aku tak ada urusan dengannya. Kau dengar itu? Dia tak ada hubungannya denganmu. Dia sudah ada yang punya, jadi lupakan saja dia. Sanbi, jangan lupa bahwa untuk keluargamu, Shen, untuk mendapatkan pijakan di Beijing, menikahiku adalah pilihan terbaik. Kau mengancamku. Aku hanya menyatakan fakta. Zhuang Yuan, kan? Aku sebagai kepala keluarga Yi dari Beijing, memberitahumu. Mulai sekarang, keluarga Shen, aku akan melindungimu. Kau hanya keluarga Ye, berani bertindak begitu lancang di sini. Kepala keluarga Biking, Yi Qingcheng, adalah tunanganku. Mulai hari ini, urusan keluarga Ye adalah urusanku. Siapapun yang berani mengganggunya, berarti macam-macam denganku. Akan kubuat dia memohon mati tapi tak mati, memohon hidup tapi tak hidup. Ayo pergi. Sanbi Ye Qingcheng, aku ingin nyawamu. Kau tahu betul, tubuhmu tak akan kuat. Tapi kau tetap memaksakan mantra itu. Kau ingin mati? Kau milikku. Hanya aku yang boleh mengganggumu. Entah kau mencintaiku atau tidak. Kau milikku. Apa kau lupa? Kita berasal dari dunia yang berbeda. Pada akhirnya, kau tetap harus pergi. Tapi aku, Tapi apa? Pada akhirnya, kau hanya akan mempermainkanku, lalu meninggalkanku. Daripada begitu, lebih baik tak usah jatuh cinta.
Apa aku bermimpi? Yi King Cheng, apakah kau seorang dewi? Kalau tidak, bagaimana mungkin kau memancarkan cahaya? Dewa, Jangan konyol. Aku adalah guru agung. Bukan dewi. Jika aku seorang dewi, aku takkan berada dalam keadaan semenyedihkan ini. bagaimana pemulihanmu? Rasanya aneh. Ada apa? Begini, jika aku mengisi ulang daya, sebelumnya, dulu aku butuh sebulan untuk mengisi ulang penuh. Sekarang, hanya butuh 1 jam. Apa yang terjadi? Mungkin aku jadi lebih kuat. Benar, aku akan kembali ke Beijing besok. Dikit. King Cheng, apa kau sedang mabuk-mabukan? Ngapain lo kesini? Tentu aku bisa masuk. Aku hampir saja menjadi pemilik tempat ini. Pergi lo. King Cheng, ada apa? Kau baik-baik saja? Enya. Jangan sentuh gue. King Cheng, kusarankan kau jangan melawan. Semakin kau melawan, semakin cepat obatnya bekerja. Apa? Malam ini, aku akan menjadikanmu wanitaku. Angkat kaki dari sini. Lo nggak bakal dapet apa yang lo mau. Mimpi. Setelah lusa, kabar kita bersama akan The film tersebar was di seluruh Beijing. translated and narrated by M Tuan Media. Presiden, kata keluarga Ye, Nona Ye, dibawa oleh Song Ziming ke hotel. Nona Ye mungkin saja bermain-main denganmu. Tuan Presiden, mau kemana sih? Tuan Presiden, Ye King Cheng sama sekali tidak mencintaimu. Kau telah ditipu. Entah dia mencintaiku atau tidak. Bukan urusannya untuk mengatakannya. Jalan. Kau selingkuh dariku. Aku akan menghancurkanmu. Kau sudah bangun. Kalau begitu lihat bagaimana aku akan memilikimu. Bangsat. Lepasin gue. Kau. Kenapa kau memukulku? Dia menggodaku. Lihat dia. Memakai rok sependek itu. Jelas-jelas mencoba merayuku. Bunuh dia. Apa katamu? Kau benar-benar akan demi kekasihmu membunuh tunanganmu. Tidakkah kau punya malu? Aku akan melindungimu. Tidakkah kau takut? Takut apa? Pengecut pengkhianat kayak lo? Nggak bakal bisa bikin gue nyerah. Siming, gimana kabarmu? Kakak keterlaluan? Siming, dia mau ngadain rapat pemegang saham siang ini. Katanya, dia mau dapetin sisa 20% saham yang disembunyiin. Aku tak akan membiarkannya menang. Zuang Yuan. Semuanya, gue siap beli kembali saham grup Y dengan harga tinggi. Kalau ada yang megang saham, kita bisa ngobrol. Yi King Cheng, kau bisa melupakan mendapatkan sahamnya. Ini adalah pertemuan tingkat tinggi keluarga Ye. Apa yang kau lakukan di sini? Diam. Keluarga Suang memiliki 11% saham grup Y. Ini adalah dokumen akuisisi. Sekarang, aku akan mentransfer ini 11% saham seluruhnya kepada Song Siming. Dia akan memiliki 51% saham menjadi pemegang saham terbesar. Yi King Cheng, kau berani menantangku? Apa kau pantas? Semuanya
Aku sekarang pemegang saham terbesar. Grup Y. Sedangkan untuk Ye King Cheng, luar dari kursi utama. Apakah di situ tempatmu? Betul, Kak. Kau nggak punya pengalaman manajemen perusahaan. Dan kau ngurus perusahaan sebesar ini. Apa? Kau mau perusahaannya bangkrut. Dan semua orang kehilangan pekerjaan. Sudah cukup melihatnya. Ye King Cheng. Sekarang juga. Keluar. Tunggu. Dasar benalu. Ngapain kesini lagi? Ye King Cheng adalah tunanganku. Siapa yang berani mengusirnya? Ye King Cheng. Sekarang nggak punya aset. Dan sahamnya. Udah dilucuti. Kau membelanya mati-matian. Tapi kau takkan dapat untung apa-apa. Sekarang, kalau kau tahu apa yang baik untukmu, diam-diam. Keluar dari perusahaan. Kalau tidak, aku akan memanggil satpam untuk mengusirmu. Apa kau punya kemampuan? Bagaimana denganku? Semuanya ada di sini. Sepertinya, aku datang di waktu yang tepat. Baik, Bos Wan. Lihat, dua orang yang danger WG ada di sini. Bagaimana kita harus menghadapi mereka? Mereka berani menyinggung WG. Tentu saja kami akan memastikan mereka tidak kembali. Malam ini aku akan mencari seseorang untuk mengurusmu. Bos Wang, orang yang kau sakiti dan kau permalukan adalah dia, Ye King Cheng. Wanita yang kuincar takkan lolos. Mereka banyak orang. Yakin lo bisa ngatasin ini? Mereka hanya serangga. Ye King Cheng, hentikan omong kosongmu dan keluar dari kursi CL. Apakah kau memenuhi syarat? Apakah Anda berkualifikasi? Dia tidak memenuhi syarat. Apakah kau memenuhi syarat? Tentu saja aku memenuhi syarat. Aku sekarang memegang 51% saham Grup Y. Aku pemegang saham mayoritas. Begitukah? Tuan Presiden, sudah selesai. Grup San telah sepenuhnya mengakuisisi Grup Song. Bagus sekali. Dasar benalu, so penting sekali kau. Halo? Apa? Ada apa? The film was Sini. translated Sudah and berakhir. narrated by Semuanya M sudah Media. berakhir. Grup Song telah diakuisisi oleh keluarga Shen. Apa? Song Xieming. Lo sekarang gembel nggak berharga. Kenapa lo nggak ngemis aja ke keluarga Yi dan lihat? Tunggu saja kau. Siming, tunggu aku. Nona Suang. Rencana busuk lo gagal. Mau kerja sama-sama Song Xieming buat ngancurin gue. Rencana lo berantakan. Tunggu saja. Barusan, siapa bilang aku takkan kembali? Aku anak Wei, laki-laki Wei Bati. Beraninya kau memukulku. Ini tidak menghormati Bos Wei. Sanggupkah kau meninggungku? Shen Feng, hindari area vital. Jangan bunuh siapapun. Mengerti? Bos Wei, kau harus membelaku. Orang tak dikenal. Itu, menghajar saya seperti ini. Dia memukulku, jadi aku memukulmu. Kau dihajar oleh orang tak dikenal. Seperti ini, dan kau berani membawa-bawa namaku. Tidak berguna. Bos Wei, tenanglah. Ini ketidakmampuan saya. Tapi orang itu bilang, bahkan jika kau ada di sini, Bos Wei, dia tetap akan menghajarmu. Dia benar-benar berani memancingku. Kalau begitu aku ingin lihat, seberapa hebat dia. Ye King Cheng dari keluarga itu. Bersamanya, pasukan, keluarkan perintah bunuh. Bunuh Ye King Cheng di seluruh kota. Lo jatuh cinta sama gue. Biar gue bisa dapetin Grup Song. Kau terlalu banyak berpikir. Mengakuisisi Grup Song selalu menjadi bagian dari rencanaku. Gue nggak percaya. Lo nggak tergerak. Kau dan Song Xieming sama saja bagiku. Lo beneran nggak cinta sama gue? Jangan cinta. Bagus. Kalau gitu, kita batalin pernikahan kita.
Lah takdir gue. Tapi gue nggak butuh lo. Yi King Cheng. Dan aku. Kau bahkan tak akan bisa mempertahankan grup Y. Terus kenapa? Gue bukan dari dunia ini. Cepat atau lambat gue bakal pergi. Kau benar-benar pergi. Apalagi, lo mau gue, seorang mahaguru nasional yang terhormat, ngabisin seluruh hidup gue di sini. Demi manusia rendahan kayak lo, omong kosong. Sanbi. Ingat ini. Cuma jentikan jari gue. Nyawa lo melayang. Di depan gue. Lo cuma semut. Yi King Cheng. Ingat ini. Gue yang milih lo. Gue nggak butuh lo. Jadi, semua ini tentang takdir. Hanyalah kebohongan. Dia benar-benar mempermainkanku. Yi King Cheng. The film was translated Siapa lo? and narrated Boswi by M mengundangmu ke Media. kediamannya. Gue lagi lemah sekarang. Nggak imbang lawan orang ini. Tunjukin jalannya. Yi King Cheng. Yi King Cheng. Di mana dia? Ah, Tuan Presiden. Dia pergi dengan seorang pria. Apa? Tuan Presiden. Nona Ye. Mungkin tidak, semulia yang kau bayangkan. Dia hanya pedagang panjat sosial, itu saja. Baiklah. Yi King Cheng. Kau melakukannya dengan baik. Tuan Presiden, apakah kau masih akan mencarinya? Untuk apa aku masih mencarinya? Jangan pernah menyebut namanya di depanku lagi. Kak Bino. Temarilah. Maukah kau menikah denganku? Baik. Aku akan menikah denganmu. Pernikahannya akan diadakan Sabtu depan. Di Hotel Pearl. Busway. Aku sedang membawanya. Kau ya King Cheng. Kau lumayan tampan. Ya. Bawa Song Siming ke sini. Song Siming. Keluargamu Song sudah tamat. Bukankah kau masih punya Ye King Cheng, penanganmu ini? Bagaimana kalau aku meresmikan pernikahanmu? Busway. Maksudmu menikahi Ye King Cheng, maka aset keluarga Ye akan menjadi milikmu semua. Kau masih bisa menjadi tuan muda yang dimanja. Kalau begitu aku berterima kasih, Bos Wei. Yi King Cheng, cepat dan berterima kasih pada Bos Wei. Cepatlah. Jangan keras kepala. Ku bilang padamu, Busway, cukup jentikan jari dan membuatmu menghilang tanpa jejak. Busway, wanita ini tidak tahu diri. Aku akan berterima kasih atas namanya. Jadi Sabtu depan,
Pernikahan akan diadakan di Hotel Pero. Bagaimana? Bagus sekali, Bos Wei. Terima kasih, Bos Wei. Yi King Cheng. Ada 5 hari lagi sampai hari pernikahan kita. Aku tidak akan melakukan apapun sekarang. Tapi sebaiknya kau jaga tingkah lakumu. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apakah kau masih hidup. Ada apa dengan gue? Badan gue lemah kayak nenek-nenek umur 80 tahun. Mustahil. Gue harus pergi dari sini. Gue nggak bisa biarin mereka ngendalin gue. Dasar jalang. Aku tak percaya mereka mengubahmu jadi monster. Dan Sang Ziming masih mau menikahimu. Sang Ziming menikahimu cuma demi harta keluarga ye. Begitu dia dapat semua asetnya, kau akan dibuang seperti sampah. Dia mencintaiku. Dan hanya aku. Tuan Presiden, kau dan Nona Suang, berita tentang pernikahan yang akan datang telah disebarluaskan melalui berbagai outlet media. Ada kabar dari Breaching. Ada kabar. Kau bertanya tentang Nona E, kan? Nona E. Jangan sebut dia. Aku tak The ingin film mendengar was apapun translated tentangnya. and Kalau begitu narrated aku by permisi. M Media. Tunggu. Katakan padaku, Nona E juga akan menikah dengan Sang Ziming pada hari yang sama denganmu, di tempat yang sama. Kau yakin kau tidak salah? Keluarga Ye sudah mengirimkan undangan. Pergi. Ya. Yi King Cheng, kau lebih suka menikahi orang yang menjebakmu, orang yang meninggalkanmu sampai mati, daripada tunduk padaku. Sepertinya, semua ini adalah perbuatanmu. Kau begitu kejam. Jadi jangan salahkan aku karena tak punya belas kasihan. Halo. Percepat akuisisi perusahaan Ye. Aku ingin perusahaan Ye lenyap dari Beijing dalam setengah bulan. Jika semua ini yang kau inginkan, Yi King Cheng, maka kau akan mendapatkannya. Tuan Song, Lumayan. Kau boleh pergi. ya, Yi King Cheng, hari ini adalah hari pernikahan kita. Bukankah seharusnya kau sedikit lebih bahagia? silakan. Cekik gue sampai mati. Kalau enggak, lo nggak bakal dapat sepeser pun dari harta keluarga Ye. Jadilah gadis yang baik. Setelah pernikahan, aku akan membiarkanmu menjaga harga dirimu. Mengerti? Sendirian di sini, ya? Sudah kubilang sebelumnya, kau bukan tandinganku. Ngapain lo di sini? Aku di sini untuk menikah, tentu saja. Kau tidak tahu, hari ini adalah hari pernikahanku dengan Shanbi ya. Kau pikir dia akan jatuh cinta padamu? Dia hanya bermain-main denganmu. Jika aku tidak memberinya obat malang itu, kau tidak akan mendapatkannya lebih dulu. Kau beruntung.
lo kasih obat ke Sunbei. Gimana kalau dia tahu? Lo tahu apa akibatnya? Sunbei sudah selesai denganmu. Lebih baik kau jaga sikapmu. Oh, aku lupa memberitahumu. Sunbei sudah mengakuisisi perusahaan Ye. Sebentar lagi, keluargamu akan lenyap dari Beijing. Dia ingin kau membangkitkan niat membunuh terhadap Anda. Siapa sangka, gue, Maha Guru Nasional yang terhormat di negeri ini. Jadi kayak gini, sampai kayak gini. Dipermaluin manusia biasa. Mungkin ini cobaan gue. Tanpa cinta dari takdir gue, jiwa gue bakal tercerai-berai. Cinta antara pria dan wanita. The film Sebenarnya was apa sih? translated and narrated Uang by atau M. Media. kekuasaan? Cinta. Bikin bingung. Kayaknya ajal gue udah dekat. Di saat-saat terakhir gue pasrah sama takdir. Mempelai wanita, apakah kau menerima pria ini sebagai suamimu dan memasuki perjanjian pernikahan ini dengannya? Mau kemana sih? Dalam kekurangan dan dalam kecukupan, dengan alasan apapun. Maukah kau mencintainya, menyayanginya, menghormatinya, dan menerimanya, serta setia padanya hingga akhir hayatmu, Aku mau. dan mempelai pria? Mempelai pria, apakah kau bersedia menerima wanita ini sebagai istrimu yang sah dan memasuki perjanjian pernikahan ini dengannya dalam kekurangan dan kecukupan, dalam sakit dan sehat? Maukah kau mencintainya, menghormatinya, menyayanginya, dan menerimanya dengan setia hingga akhir hayatmu? Mengerti? Dan mempelai wanita, katakan saya bersedia. Apa yang kau tunggu? Katakan saya bersedia. Gue enggak. Pernikahan ini selesai. Kak Bie kembali. Apa yang kau lakukan? Mati. Mati. Yi Qingcheng. Yi Qingcheng. Shen Feng. Hadiah. Jaga tempat ini dengan ketat. Jangan biarkan ada yang lolos. Ya. Dasar benalu. Beraninya kau membuat masalah di tempatku. Kau sudah keterlaluan. Siming, biarkan aku membawamu keluar dari sini cepat. Sialan. Orang ini benar-benar tidak menghormatiku. Dasar brengsek. Malam ini kau takkan keluar dari sini hidup-hidup. Tangkap dia. Yi Qingcheng. Bangun. Sunbei, gue nggak bisa. Gue nggak enak badan.
Ada yang bisa aku bantu? Peluk gue erat-erat, peluk gue erat-erat, itu bakal ngurangin rasa sakit gue. Bukannya kau bilang, cuma bisa meluk kamu, setelah jatuh cinta sama kamu. Nafek kok, meskipun lo nggak cinta sama gue, kalau lo jatuh cinta sama gue, terus peluk gue bakal dapat lagi kekuatan tertinggi gue. Kalau aku meluk kamu, kekuatanmu bisa pulih. The Kalau aku film was cium kamu, translated and narrated by M apa Media. kamu bisa hidup lagi? Yi King Cheng, kamu udah bangun? Sanbi, gue ngerasain air mata lo. Yi King Cheng, maafin aku. Aku bohong. Aku cinta kamu. Gue tahu. Mati sana. Bagaimana bisa begini? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang kau lakukan? Aku bersama Bos Wei. Sentuh aku. Dan kau akan menyesal. Balik dan bilang ke Wei Batian. Kalau Bei Cheng udah berubah. Mulai hari ini. Ya King Cheng yang pegang kendali. Kau berani sekali. Bos Wei membunuh tanpa berkedip. Lo mau jadi bos Beijing? Emang lo punya apa? 3 hari lagi. Suruh dia minta maaf padaku. Kalau tidak, kau dan dia akan lenyap dari Bei Cheng selamanya. Yi King Cheng, 3 hari lagi adalah tanggal kematianmu dan si brengsek itu. Bintang, tidak puas. Sekali putar dariku. Dan kepalamu putus. Aku belum siap. Kau belum menang secara adil. Baiklah. Kuberikan kau waktu. 3 hari. Bertemu di rumah keluarga Ye. Baiklah, tunggu saja. Ayo pergi. King Cheng, kamu nggak apa-apa. B Ye. Kau. Apa kau khawatir aku akan mati? Maaf. Maafkan aku. Ku dengar. Kamu akan menikah dengan Suang Yuan hari ini. Dasar jalang, ya King Cheng. Kau akan menikah. Dan kau masih menggoda lepriku. Akan kubunuh kau hari ini. Yi King Cheng. Iblis macam apa kau ini? Jangan kira kau bisa menggoda lepriku. Dengan trik-trik murahanmu. San Bie hanya bermain-main denganmu. Dia hanya bersenang-senang. Kau pikir dia benar-benar menyukaimu. Dia bersamaku sekarang. Dia tidak menikah denganmu. Jelas sekali. Siapa yang dia suka? Sanbi. Keluarga kita selalu dekat. Tapi hari ini kau mengkhianatiku. Demi jalang ini. Bagaimana kau akan menjelaskan ini kepada keluarga Suang? Zuan Yuan, maaf ya, atas kejadian ini. Aku bakal kasih kamu 1 miliar sebagai kompensasi. Aku nggak ada rasa sama kamu. Aku nggak bisa sama kamu. Sanbi, Anda mengira saya Suang Yuan adalah orang yang mudah ditipu. 1 miliar untuk menyingkirkanku. Apa maumu? Aku ingin lenganmu. Jika kau memotong lenganmu hari ini, aku akan membatalkan pernikahannya. Zuan Yuan, kamu yakin? Kalau hari ini aku potong tanganku,
Pertunangan The kita film batal. was translated and Yeah. narrated by M Media. B. Oke. Aku udah jahatin kamu. Hari ini di depan semua orang. Aku potong tanganku sendiri. Mulai sekarang, kita nggak ada hubungan lagi. B ya? Kenapa kau melakukan ini pada dirimu sendiri? Masalah ini, hukuman buat kecerobohanku. Gak ada hubungannya sama Suan Yuan Yuan. Dulu, aku yang mau nikahin dia. Hari ini, aku juga yang mau mutusin pertunangan sama dia. Aku juga yang. Aku harus kasih penjelasan ke dia. B ya? Tapi, setelah kau melakukan ini, bagaimana dengan hidupmu ke depannya? Demi kamu, aku rela. B ya? Zuan Yuan Yuan, apa yang kamu suruh? Udah kulakukan. San B ya? Kau melakukan ini hari ini untuk si Jalang. Kau memotong lenganmu sendiri. Penghinaan yang kau berikan padaku hari ini pasti akan kubalas. Ayo pergi. B ya? Ciu, tahan sebentar. Kita akan segera ke rumah sakit. Segera ke rumah sakit. Tak perlu. Nona Ye, apa maksudmu? Apa kau akan melihat? Apakah elemen si ilo itu lumpuh? Ada apa? Shake lenganmu. Lenganmu, lenganmu. Shen Feng, Dia baik-baik saja. Untuk menghindari kepanikan, kau hapus ingatannya. kamu bisa gitu? Lihat tanganmu. Bagaimana rasanya sekarang? Tanganku baik-baik aja. Ya, tapi King Cheng, ada apa denganmu? aku tak bisa berada di dunia ini, mengeluarkan mantra sesuka hati. Kok bisa gini? Kedua dunia kita memiliki medan magnet yang berbeda. Jika aku terlalu memaksakan sihirku, aku akan terkena dampak baliknya. Aku anterin kamu ke rumah sakit. Bodoh. Rumah sakit tak bisa menyembuhkanku. Terus, Tolol. Kau lupa. Kau adalah penawarku. Denganmu di sini, aku akan baik-baik saja. terus. Cium aku dong. Ciu. Bagaimana lenganmu? Ciu, kau baik-baik saja tadi. Tanpa lenganmu, apa yang akan kau lakukan di masa depan? Ini salah San Feng karena tidak melindungimu. San Feng minta maaf. Jangan nangis. Cepetan bawa aku ke rumah sakit. Kalau enggak, tanganku bakal cacat. Oke, kita akan ke rumah sakit sekarang. Cepat sekali. Ayo. Nonaya ini benar-benar. Xiaonya seperti itu. Dan dia masih ingin dia menangguhnya. Ketua klan, maaf merepotkanmu datang sendiri. Aku malu. Ini hanya masalah keluarga kecil. Aku akan menanganinya dengan benar. Adik, kau berzina dengan pria yang sudah menikah. Kau berzina dengan pria beristri. Bagaimana kau tahu? Adik, sudah begini. Apa kau masih ingin mencari alasan? Sisuan, kau bersikeras. Kalau perilaku King Cheng tak pantas, apa kau punya bukti? Ketua klan, aku melakukannya. Kalau kau punya bukti, tunjukkan. Jangan cuma omong kosong. Ketua klan, jika kubuktikan
Adik takkan bisa lagi menunjukkan batang hidungnya di Beijing. Adik, kau punya Siming, pria sebaik itu. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini? Bagaimana kau bisa menatap Siming? King Cheng, aku sungguh setia padamu. Kau membuatku jadi bulan-bulanan. Kau telah menyinggung keluarga Song. Apa kau tahu apa akibatnya? Keluarga Song dan Ye akan segera disatukan oleh pernikahan. Tapi sekarang aku khawatir mereka akan menjadi musuh. Siapa yang harus disalahkan? Salahnya sendiri bertingkah tak senonoh, main gila dengan lelaki tua. Tak tahu malu. Bukankah ini mempermalukan keluarga kita? Adik, kusarankan kau untuk melepaskan posisimu sebagai kepala keluarga Ye. Dengan begini kau masih bisa menjaga reputasi keluarga Ye. Jadi kau ingin menggantikanku sebagai kepala keluarga Ye? King Cheng, berlututlah. Ketua klan, kenapa aku harus berlutut? Orang tuamu sudah mati. Dan kau mewarisi posisi kepala keluarga Ye. Sekarang kau sudah berbuat sungguh biadab. Apa kau ingin menghancurkan fondasi keluarga Ye kita yang telah berusia? Sahabat. Adik, kau menentang perintah ketua klan. Apa kau melawannya? King Cheng, kenapa kau tidak berlutut? King Cheng, kau masih anggota keluarga Ye? Kau masih pantas berlutut. Begitu kau diusir dari keluarga Ye, kau bahkan tak punya hak untuk berlutut. Kalian semua bermarga Ye, dan setiap orang dari kalian bergantung padaku dan perusahaan Ye untuk bertahan hidup. Akulah pewaris tunggal perusahaan Ye. Ingin mengusirku? Apa hakmu? Kurang ajar. Jangan kau kira hanya karena klan mengeluarkan sedikit uang untuk keluargamu, kau bisa bertindak sesombong ini. Bisa mengeluarkan uang untuk klan adalah kehormatanmu. Yang lain bahkan tidak punya kesempatan ini. Kau bahkan belum melihat buktinya. Dan kau sudah menghakimiku bersalah. The film was Mungkinkah translated and kau narrated dan by mereka M Media. bersekongkol? Kau, Adik, kau benar-benar. Kau seperti kepala batu, ya. Kau seseorang yang telah menjalani operasi ganti kelamin. Apa gunanya? Operasi ganti kelamin. Apa? Bukankah itu akan membuatmu? Sebenarnya adikku. Dia itu cabul. Dia selalu ingin menjadi laki-laki. Belum lama ini, di rumah sakit, dia menjalani operasi ganti kelamin. CL mengetahuinya. Putri keluarga Beijing Ye, ya King Cheng. Keluarga Beijing Ye. Dia juga punya tunangan. Shan Feng. Itu Song Ziming dari keluarga Beijing Song. Kali ini, keluarga Song dan Ye bekerja sama untuk menjebakmu. Tujuannya tak lain adalah untuk menghancurkan reputasimu. Maka keluarga Sian kita tidak akan bisa mendapatkan pijakan di Beijing. Kalau begitu, kenapa Ye King Cheng kabur? Ini. Bawa orang-orangku. Kemana? Karena Ye King Cheng senang sekali mengkhianati tunangannya. Maka aku akan membantunya. Kalau begitu aku akan membantunya. Ketua klan Ye King Cheng ini makhluk aneh, bukan laki-laki, bukan perempuan. Bagaimana dia bisa menjadi kepala keluarga Ye? Jika ini terbongkar, bagaimana kita akan menghadapi siapapun? Betul, kita semua anggota keluarga Ye, kita tak bisa membiarkan dia menyeret kita bersamanya. Buka bajumu, paksa dia telanjang sekarang. Buka bajumu, maka kita akan tahu. Ye King Cheng, dalam situasi seperti ini, jika kau melepaskan kepemimpinan keluarga Ye dan mundur dari grup Ye, kau masih bisa menyelamatkan sedikit. Muka, jangan keras kepala. Jangan memojokkan dirimu sendiri. Kau benar-benar ingin melihatku telanjang, kan? Adik, buka, lepaskan. Paksa dia buka baju. Telanjangi, buka, lepaskan. Buka. Paksa dia telanjang. Ye King Cheng, kau menelanjangi diri di depan umum. Apa kau tidak punya malu? Jalan. Berani kau memukulku? Song Siming, di keluarga Yeku, kau berani membuat keributan. Adik, apa kau marah karena malu? Kak Siming hanya mengatakan yang sebenarnya. Beraninya kau memukulnya. Kau berani memukulku. Pukul dia. Dan pukul kau. Sekarang kita impas. Kau, Ye King Cheng, sudah cukup membuat masalah. tetua. Sebagai junior aku menghormatimu. Dan memanggilmu tetua. Jangan terlalu tinggi hati. Tanpa dana grup Y. Kau
Dan kalian semua. Apa kualifikasi yang kalian miliki? Yi King Cheng. Kurang ajar. Yi King Cheng, kau tidak menghormati orang tuamu, keluarga kita. Tidak akan mentolerir orang sepertimu. Kau buta terhadap karakter, tidak kompeten dan bodoh. Apa hakmu menggurui aku? Karena kau tak tahu malu. Aku akan merilis videonya ke publik. Gosip panas apa? Aku juga ingin melihatnya. Siapa kau? Ngapain dia di sini bikin masalah? Bagaimana kau masuk ke sini? Apa yang kau lakukan? Mau kabur setelah memakaiku. Tuan Wang tidak seperti ini. Mungkinkah? Ye King Cheng bersama dua pria tadi malam. Jadi, kaulah yang menduakanku. Apakah Ye King Cheng ada di sini? Keluar. Siapa dia? Ngapain dia di sini mencurimu? Bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Pergi sekarang. Sok jual mahal, ya. Siapa kau? Apa maumu dengan adikku? Ye King Cheng tidur denganku tadi malam. Dia wanitaku sekarang. Aku akan menikahinya. Ada keberatan. Ye King Cheng. Dasar sendal. Sudah berapa banyak pria yang kau tiduri? Nona Ye. Mencoba kabur setelah tidur denganku. Aku menawasimu. Ikut The aku. film was translated and narrated by Gadis M kecil. Media. Sifatmu lumayan juga. Aku suka semangatmu. Ye King Cheng, dasar sundal. Aku begitu setia padamu. Adik. Kau mengabaikan Si Ming. Pria sebaik itu. Dan kau malah bersamanya. Dan dia. Seleramu sungguh aneh. Singkat cerita, ikut aku. Tidak ada yang bisa menghentikanku menambil apa yang kuinginkan. Lepaskan. Dasar bajingan. Pergi. Kau pikir kau bisa mengambil orangku tanpa bertanya padaku? Orangmu. Bocah ingusan. Kau tahu siapa aku? Aku Wan Lahu, Raja Bridging. Kau ingin mencuri wanitaku. Kau tidak pantas. Jadi kau yang menduaiku. Minggir, kalau tidak mau membantu, jangan buang nyawamu di sini. Lihat. Bahkan Nona Ye. Meremehkanmu sekarang. Pergi dari sini. Saya benci kalau ada orang yang menyebut diri mereka orang tua di depanku. Astaga. Siapa yang membuang nyawanya di sini? Aku tak menyangka. Kau punya beberapa trik. Apa kau gila? Kau tahu siapa dia? Dia salah satu anak buah Wei Batian. Setengah bisnis bridging. Ada di tangan Tuan Wei. Kau tamat. Putra Paman Wei. Ya. Nona Ye. Jebakan yang bagus sekali. Kau memainkan sandiwara pengorbanan diri ini dengan baik. Kau berhasil menyeretku ke dalam ini. Semua orang di dunia bawah tahu. Saya. Aku tak tahan melihat wanita dizalimi. Tapi sekarang, kau harus ikut denganku. Kenapa aku harus ikut denganmu? Apa kau lupa? Pertemuan indah tadi malam. Aku tak ingin membuat keributan di sini. Baca. Aku peringatkan kau. Jangan bertindak liar di sini. Kau. Penangan Nona Ye yang tak berguna. Sam Si Ming, kan? Kusarankan kau. Segera putuskan pertunangan ini. Kalau tidak, akan kubuat kau menderita. Kau ikut atau tidak? Kalau kau tak ikut, akan ku gendong kau. Kau akan menggendongku. Kau masih berani mengatakan itu? Turunkan aku. Si Ming.
Ada apa? Dia bahkan berani mengancammu. Tak peduli siapa dia. Dia telah meninggung. Anak buah Wei Batian sekarang. Dia dan Ye Qingcheng akan celaka. Turunkan aku. Lepaskan aku. Beraninya kau bersikap kasar padaku. Ye Qingcheng, aku belum balas dendam padamu karena menjebakku. Jebakan apa? Kau terus mengatakan itu. Aku tidak mengerti. Kau mau main-main? Ya. Aku punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Apa kau gila? Orang yang kutargetkan. Tak mungkin orang sinting. Apa katamu? Kau adalah takdirku. Bersamaku. Dan kuku janji kekayaan dan kehormatan. Hidup panjang dan sejahtera. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Sanbi. Kau akan jatuh cinta padaku. Dan menikah denganku. Kita akan punya anak. Ye Qingcheng. Rencana The yang film was licik. translated Kau and ingin menikah narrated denganku. by M Media. Mimpi saja kau. Aku tak tertarik pada perempuan sepertimu yang mengejarku. Tak tertarik. Kunci dia di vilaku. Tanpa perintahku. Tak seorang pun boleh melepaskannya. Ya. Hei, beraninya kau mengurungku. Kau tahu siapa aku? Percaya atau tidak, dengan jentikan jariku, aku bisa mengakhiri hidupmu. Tuan Presiden. Kenapa? Aku merasa Nona Ye tidak terlalu pintar. Dia pura-pura bodoh. Percepat akuisisi grup Y. Dan grup Song. Beraninya mereka berkomplot melawanku. Aku akan menyiapkan kedua keluarga itu. Kau telah dipukul. Bos Wei. Anak itu. Sepertinya dia punya pengaruh. Pengaruh macam apa? Aku tidak yakin. Dipukuli berulang kali, dan kita masih belum tahu apa masalahnya. Tidak berguna. Bos Wei. Terlepas dari statusnya, yang penting adalah, tidak peduli siapa dia. Dia tidak sepenting dirimu. Siapapun yang berani membuat masalah di wilayah kota utaraku, berarti cari gara-gara denganku. Bos Wei, Ye The Qingcheng film bilang was dia ingin duel translated denganmu and dalam 3 narrated hari. by M Ingin Media. menantangmu dalam 3 hari. Ye Qingcheng. Apa yang membuatnya berpikir dia pantas? Bos Wei, Ye Qingcheng selalu pakai dertakan macam ini. Ku dengar. Grup San sekarang mempercepat akuisisi grup Y. Dia tak punya nyali menantangmu. Ye Qingcheng kabur dari pernikahannya. Benar-benar memalukan. Seluruh keluarga Ye, klan kita akan mengeluarkannya dari keluarga Ye. Mulai sekarang Zixuan yang akan bertanggung jawab. Terima kasih, Ketua Klan. Aku, Ye Sixuan, pasti takkan mengecewakan kepercayaan keluarga Ye. Bos Wei, keluarga Ye kami akan mengandalkan dukunganmu terus. Dalam 3 hari. Setelah aku menangkap Ye Qingcheng, kita bisa bicara. Keluarga Ye kami akan memberimu dukungan penuh. Memberimu semua dukungan kami. Aku, Wang Lahu, bersedia menjadi tangan kanan Bos Wei. Anak buahku siap membantu. 3 hari lagi. Aku pasti akan kembali. Ketua Klan. Begitu aku jadi kepala keluarga Ye, mulai saat itu, biaya pengelolaan klanmu akan kutambah 3 kali lipat. Bagus, bagus, bagus. Aku tahu aku melihat sesuatu dalam dirimu. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan Ye Qingcheng kembali ke keluarga Ye. Kalau begitu, terima kasih, Ketua Klan. Bagus. Zixuan. Selamat. Akhirnya kau jadi kepala keluarga Ye. Mulai sekarang, seluruh keluarga Ye adalah milik kita. Milik kita. Betul sekali. Sayang, aku tidak menikahi Ye Qingcheng. Aku menikahimu. Apa yang kau lakukan?
Orang sepertimu. Barang bekas tak terpakai. Aku tak menginginkanmu. Apa katamu? Sang Siming. Jangan kira aku tak tahu. Kau bersamaku. Cuma demi harta keluarga kami. Zixuan, apa yang kau bicarakan? Aku tak mengerti. Kau tak paham. Biar ku bilang. Keluarga Song Utamat. Bagiku kau tak lebih dari orang tak berguna. Sekarang keluar dari keluarga Ye. Si Suan, kau memutuskan hubungan begitu saja. Jangan lupa waktu kau mencelakai King Cheng. Siapa yang membantumu menyusun rencana? Seseorang. Siap. Antar Tuan Song keluar. Dia tak boleh menginjakan kaki di kediaman Ye lagi. Kalau tidak, dia akan dihajar setiap terlihat. Si Suan, tunggu saja. Saat aku sukses, akan kubuat kau membayarnya. Ayo pergi. Kamu kenapa sih? Bantu aku. Oke. Apa yang kau lakukan? Bukannya Allah bilang, asal kita lakuin ini, siap kita bisa balik? Mustahil. King Cheng, kamu mau The aku? film was Udah translated dibantuin malamu and gua. narrated by M Media. Bukan seperti itu. San Bei, kita belum resmi bersama. Kita tak bisa melakukan hal semacam itu. Pertama kali kita ketemu, kita udah ngelakuin apa yang harus dilakuin. Gak telat ya? Ngomong gitu? Aku dibius. Aku tidak sadar. Hamam sih. Malam itu, kalau aku sadar, tentu gak bakal tidur sama kamu. Jadi, kau menyesalinya. Aku gak nyesal. Aku seneng. Malam itu sama kamu. Sebenarnya, kau seharusnya tidak mematahkan lenganmu hari ini. Obat itu diberikan padamu oleh Suang Yuan. Kok kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Dia sendiri yang memberitahuku. Dia sangat arogan. Sama sekali tidak takut kau tahu. Sebenarnya, aku udah tahu dari lama. Lalu, kenapa kau mematahkan lenganmu sendiri? Salah tetap salah. Soal pernikahan, saya menganiaya Suan Yuan. Tapi aku bakal pastiin dia dapat balasan atas perbuatannya ke aku. Aku tak menyangka. Kau begitu terhormat. Namun, jika bukan karena sihirku, lenganmu pasti sudah patah sungguhan. Itu tidak akan terjadi. Dari hotel ke rumah sakit terdekat, paling cuma 10 menit. Dengan teknologi medis sekarang, tanganku pasti baik-baik aja. Aku tak menyangka kau begitu licik. Sebenarnya, menggunakan strategi daging pahit untuk menipu Zhuang Yuan. Jadi, aku nipu kamu. Berhenti memukulku. Aku Sam Zimin berhenti memukulku. Berhenti. Nona Suang, saya datang untuk membahas kerjasama dengan Anda. Lihat ini, apa pantas begini? Hanya kau. Kita berdua sudah ditipu oleh pasangan pezina itu. Bisakah kau pelan penghinaan ini? Sang Siming, keluargamu bangkrut. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk datang dan membahas kolaborasi denganku? Karena di tanganku ada rahasia besar. Apa?
Apa semua yang kau katakan itu benar? Tentu saja, saya sendiri yang menemukan orang-orang itu. Ye King Cheng sekarang hanyalah makhluk mengerikan, bukan laki-laki, bukan perempuan. Oke. Aku setuju. Katakan padaku, apa syaratnya? Aku ingin seluruh keluarga Ye. Sepakat. Zixuan. Ini laporan pengeluaran klan kita bulan lalu. Totalnya 2.880.000, terutama digunakan untuk merenovasi oleh leluhur keluarga Ye. Kau bisa lihat. Tapi kan cuma bersih-bersih, halaman, dan renovasi. Kakek tua ini, serakah betul. Ketua klan, aku sudah periksa catatannya. Tak ada masalah. Bulan depan, aku akan transfer uangnya. Bulan depan. Ada apa? Karena tidak ada masalah dengan akunnya. Kenapa tidak langsung transfer saja uangnya? Jangan tak sabar. Begini, di pihakku, di perusahaan Ye Sixuan tidak memiliki keputusan akhir. Dari mana dia mendapatkan uang untuk diberikan padamu? Ye King Cheng. Kau kabur dari pernikahanmu di depan umum, selingkuh dengan lelaki The film liar, was dan kau masih berani translated kembali. and narrated by Seseorang. M-Media. Bawa dia keluar sini. Cukup berani, ya? Datang sendirian. Pergi sana selagi bisa. Kalau tidak, akan kubunuh kau. Bunuh aku. Apa kau punya kemampuannya? Berani sekali. Ye King Cheng, kau berani melakukan kekerasan. Di depan kami, seseorang. Tangkap Ye King Cheng. Membiarkan kalian semua merajalela di keluarga Ye. Ketua klan, selama bertahun-tahun ini, kau telah menggelapkan dana klan. Aku akan membuatmu memuntahkan semuanya. Seseorang, tangkap Ye King Cheng. Orang seperti ini adalah ancaman jika dibiarkan. Keluarga Ye pada akhirnya akan hancur di tangannya. Kukira kau benar-benar cari mati. Apa kau akan menyerahkan diri? Atau harus kubantu kau? King Cheng, kita semua anggota keluarga Ye. Jika sesuatu terjadi padaku, seluruh keluarga Ye tidak akan melepaskanmu. Apa kau mengancamku? Kusarankan kau untuk menjaga tingkah lakumu. Aku bukan orang yang bisa kau sakiti. Begitukah? Aku ingin melihat seseorang yang menggelapkan aset pribadi keluarga. Apa yang akan menjadi nasib mereka? Ye King Cheng. Apa yang kau coba lakukan? Beraninya kau tidak menghormati ketua klan. Kau sungguh keterlaluan. Kau menyinggung Bos Wei, dan kau masih berani sombong. 3 hari lagi, Bos Wei akan membuatmu lencap dari kota utara. Kalau dia mau cari mati, ya biarin aja. Dasar benalu. Ngapain kau kesini lagi? King Cheng, kenapa kamu nggak bilang? Kalau kamu mau balik ke keluarga Ye, Ini bukan urusanmu. Aku tak ingin melibatkanmu. libatin. Apa aku terlalu nggak kelihatan? Masa aku biarin dia? Ngerasa nggak aman gitu? Ye King Cheng, kau telah menyinggung Tuan Wei. Kau tidak lagi punya tempat di kota utara. Kusarankan kau untuk segera meninggalkan kota utara. Wei Batian. Gue mau lihat. Dia bisa apa? Jangan sok jagoan. Tuan Wei takkan melepaskanmu. Suruh dia datang. Jangan berani meragukanku. 2 hari lagi, Tuan Wei akan meratakan keluarga Ye. Saat itu, Ye King Cheng, siap-siap jadi gelandangan. Lain kali kau bicara omong kosong seperti itu, akan kubuat kau bisu seumur hidup. Jangan khawatir. 3 hari lagi, kau akan pulih. Tetua klan. Kurasa Ye King Cheng ini mencurigakan. Kita harus pergi sekarang. Ye King Cheng, kau telah menyinggung Tuan Wei. Kau sendirian. Pergi, cepat.
akhirnya. Apa yang terjadi? Ye King Cheng membuatnya bisu. Apa yang terjadi? Keracunan. Bukan, cuma poin acak. Omong kosong. Cuma poin ajak. Kau pikir ya King Cheng? Itu dewa. Boss Wei, memang benar. Beraninya aku berbohong padamu. Tapi sekali lagi, Ye King Cheng ini agak menyeramkan. Maksudmu apa? Ye King Cheng dulunya cukup penakut. Tapi sekarang, dia seperti orang yang berbeda, dan dia sepertinya tahu sihir. Konyol. Kau tak wikus, itu saja. Tahu sihir. Kenapa kau tak bilang saja, Ye King Cheng itu dewa? Tapi, Aku tak peduli dia apa. Kalau dia berani bikin masalah di wilayahku, aku bakalan nyiapin dia. Berurusan dengan Ye King Cheng. Kenapa kau tidak memanggilku? Boss Wei, dia sama Bankir Jingcheng. Setara dengan keluarga Shen. Menghadapi Ye King Cheng. Hitung aku. Kalau kau mau kerja sama denganku, kau harus ikuti aturanku. Baiklah. Tapi aku punya satu syarat. Apa? Aku ingin Ye King Cheng mati. Baiklah. Mantan kekasih bertemu lagi. Kenapa jalanmu cepat sekali? Ia seksuan. Bagaimana rasanya? Diusir dari keluarga Ye? Kau pikir aku akan tetap bersama si bisu ini? Mimpi saja kau. Kalau bukan karena harta keluarga Ye, apa aku mau bersama idiot sepertimu? Kau ingin jadi kepala keluarga Ye? Tahu tak pantas. Kau dan Ye King Cheng sama-sama hanya pionku. Ye King Cheng tak patuh. Dia menolak investasi Song. Aku terpaksa menyingkirkannya. Dan kau, apa kau sungguh mengira aku ingin bersamamu? Sekarang, saya punya Zuan Yuan, seorang sosialita Jingcheng. Bisakah kau bandingkan dirimu? Dari ujung kepala sampai ujung kaki, kau bahkan tak pantas mencium ujung jarinya. Tak pantas. Gila. Aku akan urus King Cheng dulu. Baru kau. Cheerio. Keluarga Sen dari Jingcheng berencana mengakuisisi grup kita. Saat ini, grup kita 51% sahamnya sudah diakuisisi. Keluarga San Jingcheng. San Bei, Kiwi, ku dengar setelah San mengakuisisi grup Som. Mereka memecat semua pegawai senior perusahaan. Mereka pecat semua orang. Apa kita juga harus begitu? San Bei ingin mengakuisisi perusahaanku. Kenapa dia tidak memberitahuku sebelumnya? Apa yang coba dia lakukan? CLA, apakah kau baik-baik saja? The film was translated and Aku narrated by baik-baik saja. M Media. Rapat hari ini ditunda. Terlepas dari siapa yang bertanggung jawab nanti di perusahaan, tidak ada yang akan kehilangan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuan Ye. Tuan Ye, kau tidak akan benar-benar memotongnya kan? Itu mengerikan. Jika seorang wanita kehilangan ini, bukankah dia akan menjadi monster? Oh, itu mengerikan. Tidak heran Song Siming ingin memutuskan pertunangan. Kalian semua tampak cukup tua. Tapi nyalimu kecil. Tuan Ye, seorang wanita yang didiagnosis penyakit mematikan, sudah cukup menyedihkan. Dan kalian semua di sini bergosip. Kalian sepertinya senang melihat penderitaan orang lain. Apa aku juga harus membuat kalian semua keluar dari perusahaan? Tidak Tuan Ye, kami tidak berani. Kami minta maaf. Tuan Ye, kami salah. Kita semua wanita. Apa bagusnya menindas satu sama lain seperti ini? Apa gunanya? Maafkan aku Tuan Ye. Seharusnya kita tidak mengatakan itu.
Tapi semua orang di internet mengatakan bahwa kaulah yang sakit dan kau membenci Song Siming karena selingkuh. Itulah sebabnya dia memutuskan pertunangan. Ah, jadi itu. Trik biasa bajingan. Bajingan. Kau ingin tahu? Biar ku beritahu. Itu sangat menjijikkan. Benarkah? Ada seperti itu, pria keji di dunia ini. Jangan khawatir Tuan Ye, kami sama sekali tidak akan membiarkan Song Siming lolos begitu saja. Kita akan pergi dan mengungkap warna asli Song Siming kepada semua orang. Ya, terima kasih. Kamu ngapain? Kenapa kau mengakuisisi grup Y? Aku punya alasan. Bisakah seseorang benar-benar memisahkan cinta dan kepentingan dengan begitu jelas? Yi Qingcheng, apa maksudmu? Kau tidak hanya mencintaiku, tapi juga aset grup Y, kan? Uang hanyalah harta duniawi. Jika kau memberitahuku, aku bisa memberimu semua ini. Tapi kenapa kau memainkan permainan kecil ini? Yi Qingcheng, hatiku cuma buat kamu. Tidakkah kau tahu apa maksudmu dengan mengatakan hal-hal ini kepadaku sekarang? Aku cuma nggak ngerti kamu. Kau terlalu sombong. Memangnya kenapa kalau kau guru nasional? Memangnya kenapa kalau kau punya sihir? Tidak bisakah aku punya pikiranku sendiri? Perlukah kau tahu? Semua yang kupikirkan. Ya, kita bersama. Kau seharusnya tidak menyembunyikan apapun dariku. Aku tak setuju. Aku, San Being, tak perlu memberitahu siapapun apa yang kulakukan. Termasuk kau. Kaulah takdirku. Kau mencintaiku. Kau harus jujur padaku. 100% percaya. Dalam urusan cinta, kesetiaanku mutlak. Namun, aku juga punya hakku sendiri. Meski kita sepasang kekasih, tetapi kita sama-sama punya hak privasi kita, kan? San Bei, kau mencoba berdebat denganku seperti ini. Dengan cara ini, sungguh menyebalkan. Yi Qingcheng, kelakuanmu yang tak masuk akal ini tak pernah kuduga. Kukira kau berbeda dari wanita lain. Bahwa kau paham benar dan salah, akal dan logika. Aku tiba-tiba sadar. Kau, wanita dengan Film was hasrat mengendalikan yang translated luap-luap. and narrated by M Media. Itu karena aku menganggapmu sebagai milikku. Yang tak kubutuhkan. Aku tahu. Tapi kau perlu mengerti. Aku bisa dengan mudah memberimu umur panjang. Dengan kekayaan dan kehormatan tak berujung. Aku tak peduli hal-hal semacam itu. Jadi, tidak ada ruang untuk diskusi. Manusia biasa. Bisakah kau menolak daya pikat keabadian? San Bei, kau cukup lucu. Apa? Apakah kau bertengkar dengan wanita itu? Jangan sentuh aku. San Bei, kau dan aku sama. Kau dan Ye Qingcheng itu sama sekali tidak memiliki kesamaan. Sudah cukup bersenang-senang. Jika kau sudah cukup bermain, kembalilah. Aku bisa memaafkanmu. Aku tahu. Kau mungkin tidak bisa beradaptasi untuk sementara waktu. Tidak apa-apa, aku tidak terburu-buru. Kita bisa pelan-pelan. Ayo, aku akan membantumu kembali beristirahat.
Kau mabuk? Jangan sentuh aku. Aku bisa jalan sendiri. Jangan jatuh. Aku hanya akan mengantarmu kembali ke kamar hotelmu. Aku tidak akan melakukan apapun. Sanbei, pada akhirnya, kau masih milikku. Sebulan yang lalu, jika bukan karena Yi Qingcheng memanfaatkan situasi, kita pasti sudah bersama. Yi Qingcheng. Kenapa kau masih memanggil namanya? Dia tidak datang. Bagaimana kau sampai di sini? Lelakiku. Beraninya kau menyentuhnya. Apa maksudmu lelakimu? Aku mengenalnya sejak kami masih kecil. Kami adalah pasangan yang ditakdirkan. Ini kau yang merusak hubungan kita. Jalang. Lepaskan aku, hanya karena kau mengenalnya lebih dulu. Bukan berarti dia harus jadi milikmu. Jika dia punya perasaan padamu, kenapa kau menggunakan taktik keji seperti itu? Pergi. Kalau kau tak mau ketahuan, cepat pergi dari sini. Idiot. Dibius setiap saat. Jangan sentuh aku. Orang yang kucintai adalah Yi Qingcheng. Sanbei, ini aku. Kau datang. Zhuang Yuanyuan sudah pergi. Kau aman sekarang. Aku baik-baik saja. Kau bisa pergi. Apa kau yakin? Kau baik-baik saja. Panggil San Feng. Bawa aku ke rumah sakit. Zhuang Yuanyuan yang memberikannya padamu. Tapi itu dosis terkuat. Rumah sakit tidak akan membantu. Aku tak menyangka emosimu begitu berapi-api. Baiklah, jangan terlalu rendah hati. Aku menghormati pilihanmu dan privasimu. Selama kau 100% setia pada hubungan kita. Kemarilah. Cium aku. Jam berapa sekarang? Kau masih? Cepat. CN-nya lagi playing fit team. Nih, Billion. Aku ingin Yi Qingcheng mati. Tidak peduli apa. Dia harus mati hari ini. Jangan khawatir, Nona Suam. Bukan cuma Yi Qingcheng, tapi bocah itu juga. Bos Wei bakal urus mereka berdua. Kita takkan biarkan orang sekuat itu ada di Beijing. The Kita film was keluarganya sekarang. translated and Buat narrated nasi by dia M pelajaran. Media. Ya, Kita di sini. Cukup ramai. Yi Qingcheng. Hari ini hari kau mati. Jangan bicara terlalu cepat. Hari kematian siapa? Masih harus dilihat. Yi Qingcheng. Kau cukup berani. Tahu kami akan datang hari ini. Kau sendirian saja. Untuk berurusan dengan kalian, hama, ular, dan tikus. Apa aku butuh orang lain? Kurang ajar. Bocah apa nih? Yi Qingcheng. Kau sebentar lagi mati. Dan kau masih berani menjawab. Berlutut. Dan minta maaf. Berlutut. Ya, Ide bagus. ada apa ini? Aku tak bisa bangun. Sialan, kau lihat dia. Dan kau setakut ini. Tidak, Bos Wei. Aku sungguh tak bisa bangun. Apa yang terjadi? Yi Qingcheng, apa yang terjadi?
Bahkan sekarang, kau masih memainkan trik ini, penyihir kau. Suasana hatiku sedang bagus hari ini. Jadi aku akan bermain denganmu. Tetua, pertunjukan baru saja dimulai. Kenapa pergi? Bocah. Trik apa yang kau mainkan? Semua, hati-hati. Gadis ini sudah pasang. Banyak jebakan di rumah ini. Ini semua ilusi. Jangan takut. Aku hanya bermain-main dengan kalian semua. Wei Batian, kan? Bukankah kau yang terkuat di Beijing? Hari ini, biar kulihat apa isi perutmu. Kau cari mati. Pembunuhan. Berani-beraninya kau. Tamer di depanku. Akan kukirim kau ke neraka. Bos Wei hebat. Biarkan dia sombong. Cuma butuh peluru. Bos Wei keren banget. Dia hidup lagi. Wei Batian. Daxia punya peraturan. Penggunaan senjata terlarang di depan umum, kau akan segera makan makanan penjara. Kok kau belum mati? Cuma goresan. Ini buruk. Sebelumnya, untuk menghidupkan kembali tubuh ini, terlalu banyak sihir yang digunakan. Sekarang, ada reaksi balik. Yi King Jung. Sok-sokan apa kau? Kau sekarat. Bos Wei. Cuma gertakan. Dia sebentar lagi mati. Akan kukirim kau ketemu Yama. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Bos Wei, tembak. Itu dia. Selalu menentang kekuasaanmu. Tembak, dan berkepala ibumu. Wei Batian. Berlututlah di hadapan Tuan Muda. Tuan Muda apa? Apa katamu? The film was Kau minta Bos Wei translated berlutut. and Apa kau narrated by tahu? M Bos Wei Media. adalah bos terbesar di seluruh kota utara. Aku tak tahu Tuan Shen ada di sini. Maaf aku tak menyambutmu. Kuharap Tuan Shen memaafkanku. Bos Wei, kenapa kau berlutut padanya? Karena dia Shanbi. Dia kepala. Keluarga Shen di Jingqin, Shenbi. Surga tidak adil. Mengapa lelaki Ye King Cheng begitu kuat? Kenapa kau tak membangunkanku? Kau terlihat sangat lelah tadi malam. Aku ingin kau tidur lebih lama lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Aku baru saja menggunakan sihirku untuk menyembuhkan luka tembak itu. Sekarang, aku menderita akibat serangan baliknya. Bagaimana aku bisa membantumu? Sanbi, Nenek Shan tidak akan pernah setuju. Kau bersama ini, penyihir. Singkirkan pikiran itu. Suan, apa kau tahu? Dia Shenbi. Tentu saja aku tahu. Dia mengkhianatiku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Sialan kau sengaja mencelakai kami. Kalianlah yang bodoh. Kau mau bikin kita mati. Sanbi, Ye King Cheng sedang sekarat. Apa kau akan menghabiskan sisa hidupmu dengan orang mati ini? Zuan Yuan. Demi menghormati keluarga kita. Aku sudah menoleransimu. Tapi, kau semakin sombong. Keterlaluan. Terus kenapa? Kau mengkhianatiku. Jika aku tak bisa memilikimu, dia juga tidak bisa. Cheo, Departemen Investasi Grup Sin, mengirim pesan. Keluarga Zhuang bangkrut. Kita sedang mengakuisisi semua saham mereka. Apa? Sanbi, kau keterlaluan.
kau memperlakukan keluarga Juang seperti ini? Kau tidak peduli dengan hubungan kita di masa lalu. Ku berimu kesempatan. Kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. San Bei, sekarang keluargamu, Chen, di bawah kendali Nenek Shan. Apa kau berniat menentang keinginannya dan menikahi penyihir ini? Nenek Sen datang. Ayah, bocah nakal. Pergi dari sini sekarang. Saat kita sampai di rumah, aku akan memberimu pelajaran. Keluar. Pergi. Nyonya, mengapa Anda di sini? King Cheng, kenapa wajahmu begitu pucat? Dia terluka. Nenek, bukan apa-apa. Gadis yang baik. Semua salahku. Aku datang terlambat. The film was Kau telah translated dianiaya. and narrated by Nenek Shan. Media. Apa kau sudah gila? San Bei menikahi penyihir ini. Keluargamu, Shan, akan dipermalukan. Diam. Beraninya kau bicara pada nenek dengan rasa tidak hormat seperti itu. Yuan, aku melihatmu tumbuh dewasa. Tentu saja aku berharap kau akan menjadi cucu menantu keluarga Shen. Tapi, kau arogan, dominan, licik, dan kejam. Keluarga Shen kita tak akan pernah membiarkan orang sepertimu masuk ke keluarga kita. Apa maksudmu? Kau pikir aku tidak pantas? Benar, kau tak pantas. Keluarga Shan adalah keluarga yang baik. San Bei membawa penyihir ini pulang. Tunggu saja sampai keluarga Shan hancur. Yuan, cinta tak bisa dipaksakan. Pikirkanlah. Deye, bawa King Cheng ke rumah sakit. Berapapun biayanya atau sumber dayanya. Pastikan penyakit King Cheng sembuh. Baik, Nek. San Bei, Yi King Cheng, kau menghancurkan keluargaku. Kau menghancurkan keluargaku. Dan kau memamerkan cintamu di depanku. Dasar anjing, aku akan membunuhmu. Ciu. Bei, San Bei, karena kau melindunginya, maka matilah untuknya. San Bei, Ciu. Bei, Ciu. Aku akan mengingkari janjiku. Aku tak bisa menua bersamamu. tidak. Itu tak akan terjadi. Aku akan menyelamatkanmu. Ciu. King Cheng. Jangan gunakan sihirmu. Aku ingin kau hidup. Hiduplah. Ciu. Bei, San Bei, San Bei, bangun. Bangun, San Bei. Kenapa? Kenapa aku tak bisa menyelamatkanmu? Kenapa? Bei, bangunlah. Ciu.
Dunia begitu terang. Semua energi bercampur dan muncul. Aku telah mencapai kesatuan sejati. Pemandangan batin bagai halaman giok. Cepat, seperti perintah hukum. Berubah. Berubah. Aku berubah lagi. Aku benar-benar. Kehabisan kekuatan sihir. Menyebalkan sekali. Berlatih lagi. Hati-hati dengan bayinya. Sanbei, aku benar-benar. Kehabisan kekuatan sihir. Aku telah menjadi manusia biasa. Kenapa? Bukankah menjadi manusia biasa itu bagus? Aku dulu begitu kuat. Bagaimana mungkin aku tak punya kekuatan sihir? Baiklah. Dapur telah menyiapkan kue kesukaanmu. Ayo kita coba. Tak peduli. Kue apa? Apa itu kue mangga? Kesukaanku. Tentu saja kue kesukaan Emno. Kue mangga. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Aku sudah ngiler nih. Pelan-pelan. Hati-hati dengan bayinya. Oh, aku tahu. Cerewet banget sih. Ayo, ayo.